Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Pangga Perfect. Kembali lagi kali ini seperti janji saya di awal kemarin, kita sekarang napak tilas ke makamnya salah satu ulama dari Madura. Ini berada di tengah-tengah hutan di daerah Sumberjati, Kecamatan Siloh, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan sekarang ini cuacanya hujan ya. Dari tadi kita diterpa hujan selama perjalanan dan sampai sini pun masih gerimis. Ini pintu masuk ke makam beliau Bujuk Melas. Kita langsung aja ke dalam untuk lihat seperti apa makamnya dan akan kita ulas sejarah apa saja yang sudah saya gali lebih awal di sini. Kita lanjut ke dalam aja. Kita sekarang sudah nyampe di sekitar pemakaman dari Bujuk Melas, dan sedikit saya mau menceritakan sejarah yang ada di sini yang saya kumpulkan, saya dapatkan dari para sesepuh yang ada di sini. Makam yang ada di tengah hutan pinus di daerah Sumberjati, Kecamatan Siloh ini tidak lain adalah makam dari keluarga ulama dari Madura yang bernama asli Syarifah Fatimah binti Abdullah, ya kalau nggak salah. Nah, asal usul beliau diberi nama oleh masyarakat sekitar, diberi nama Bujuk Melas karena di kampung halamannya dulu ketika beliau sudah mempunyai keluarga, beliau ingin dipinang oleh seorang raja di sekitaran Pulau Madura. Lalu beliau mungkin berinisiatif untuk pergi ke daerah sini dengan dikawal oleh beberapa prajuritnya atau santerinya pada zamannya dulu. Larilah ke sini, dan ini dulunya masih bukan kayak sekarang, masih perhutanan lebat ya mas, ceritanya masih hutan lebat. Nah, hutan dalam bahasa Madura bahasanya atau artiannya adalah alas. Asal usul diberi Bujuk Melas karena makamnya ada di tengah alas. Jadilah sebuah sebutan atau sebuah tanda beliau diberi nama Bujuk Melas. Dan di lain makam yang ada di sini ada juga makam dari kuda beliau, kuda yang ditunggangi dari Pulau Madura sampai ke kota Jember ini. Makam kudanya ada di sebelah kiri sana. Mungkin kita ziarah dulu ke sini. Kita mau tawasul, kita kirim Fatihah dulu kepada beliau untuk menghormati kepada beliau, karena menurut masyarakat sekitar juga beliau adalah seorang penyebar agama Islam di saat pelariannya di kota Jember ini. Kita masuk saja ke makamnya dan makam beliau. Assalamualaikum. Skip dulu.
Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita barusan sudah berziarah, kita sudah bertawasul kepada beliau. Untuk jelasnya lagi, untuk detailnya lagi, kita akan masuk ke dalam pemakamannya beliau, ke dalam astana beliau. Dan di sini, ini makam beliau. Kalau lebih dekat dilihat dari sini, ini makam beliau lebih dekat. Mungkin kita akan turun ke bawah untuk melihat secara jelasnya. Lihat kan? Pintu mana? Mana ada pintu? Mana ada pintu? Bukan pintu aslinya, Mas. Di skip. Untuk teman-teman yang mau ke sini, bukan ke sini aja ya, tapi ke makam para ulama lainnya, makam para wali lainnya, yang terutama harus diperhatikan itu adalah adab dalam berziarah kubur. Jangan pernah sesekali minta kepada si ahli kubur, karena hakikatnya si ahli kubur tidak bisa apa-apa. Beliau sudah beda alam dengan kita, dan karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia ketika melihat makam keramat, ketika melihat tempat keramat, mereka lupa kepada Tuhannya. Mereka lebih mementingkan meminta kepada si penunggu makam keramat tersebut untuk mengabulkan hajat-hajatnya, sampai lupa kalau pengabul hajat yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diralat lagi, kita kalau kesini itu tidak lain untuk meminta barokah kepada beliau, meminta ngalap berkah dari beliau, dan yang lebih penting tidak melupakan sejarah yang dulu pernah terjadi di daerah kita. Skip dulu gak apa-apa. Dan ini pemakaman beliau, dan makam daripada kudanya yang ditunggangi beliau dari Pulau Madura sampai ke kota Jember ini ada di sebelah sana kudanya. Mungkin kalau waktunya sampai, sebentar lagi kita akan berkunjung ke sana, agar teman-teman yang mau berziarah ke sini juga tahu letak makam daripada kudanya itu sebelah mana. Nah, inilah makam beliau jika dilihat dari bawah. Makam beliau di sini ada ditumbuhi akar besar ya, akar besar dari pohon tersebut. Dan entah di sini di sebelah kanan makam beliau ini atau seperti makam juga kecil, tapi untuk ini saya belum menemukan info lebih lanjut ini makam atau bukan, karena juga baru sadar kalau di sini ada gundukan tanah yang menyerupai juga makam. Kita sebenarnya mau ke pemakaman dari kuda yang ditunggangi oleh beliau ya. Itu juga kalau diukur dari sini itu lumayan jauh, dan cuaca hari ini juga kayaknya mau turun hujan lagi. Kita perjalanan dari rumah ke sini kurang lebih 40 kiloan. Sepertinya ini nggak sampai, dan kita lanjut di lain hari saja. Kita tutup aja. Kita sampai di sini.
kita sampai di sini dulu penelusuran kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya, di observasi selanjutnya. Tetap ikuti channel Pangga Perfect. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, yang sakit segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.